Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Esa Sofyanita, selaku moderator dari kelompok 10 mata kuliah kesehatan lingkungan yang beranggotakan Asya, Rahma, Warda, Jumilham, dan Gracia akan membawakan presentasi bertema siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Jurnal pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Warda. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai jurnal tentang siklus sedimen bumi pada zaman Antroposen. Seperti yang kita ketahui bahwa Antroposen adalah era di mana aktivitas manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan bumi, termasuk siklus sedimen. Pada tahun 1950 hingga 210 terjadi peningkatan sedimen fluvial, namun pada saat yang bersamaan terjadi penurunan 49% sedimen yang mencapai lautan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar aktivitas manusia terhadap siklus sedimen. Beberapa aktivitas manusia seperti perubahan penggunaan lahan, konstruksi dan pembangunan infrastruktur, aktivitas pertambangan, pengolahan air yang salah, dan juga praktik pertanian intensif. Lalu, apakah upaya yang dilakukan? Upaya yang dapat dilakukan adalah pengelolaan sedimen terpadu, pemodelan prediktif, solusi berbasis alam, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor pariwisata. Itulah tadi pemaparan jurnal pertama dari Warda, dan selanjutnya jurnal kedua akan dipaparkan oleh Asya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil rangkuman saya tentang ekstraksi bifenil poliklonisasi dari tanah dan sedimen dengan air subkritis. Yang pertama, menggunakan air subkritis pada suhu 50-300 derajat Celcius dan tekanan 50 atm untuk mengekstraksi PSB dari tanah dan sedimen. Yang kedua, efisiensi ekstraksi tergantung pada suhu maksimal pada 250-300 derajat Celcius. Mengapa suhu 250-300 derajat Celcius optimal? Karena ada beberapa hal, seperti peningkatan energi kinetik, penurunan viskositas, yang ketiga peningkatan kelarutan, dan yang keempat perubahan fase, misalnya dari padat menjadi cair. Yang keempat, ada ekstraksi cepat dengan hasil optimal dalam 5-15 menit. Dan yang terakhir, ada air subkritis menunjukkan potensi sebagai pelarut ramah lingkungan untuk mengekstraksi polutan organik. Itulah tadi jurnal kedua dari Asya, dan akan dilanjutkan oleh Rahma yang akan memaparkan jurnal ketiga. Baik, jurnal ketiga membahas mengenai pengaruh penggunaan lahan dan penimbunan sampah terhadap limpasan tanah, evapotranspirasi, dan hasil sedimen di wilayah dataran tinggi Tiongkok. Nah, pada jurnal ini membahas mengenai pertama penggunaan lahan, yang dimana perubahan penggunaan lahan dari wilayah pertanian menjadi perkotaan ini dapat meningkatkan terjadi peningkatan limpasan tanah dan hasil sedimen. Selanjutnya penimbunan sampah, yang dimana terjadinya penimbunan sampah di wilayah tertentu dapat menghambat infiltrasi air masuk ke dalam tanah, juga meningkatkan limpasan permukaan tanah dan mengurangi evapotranspirasi. Selanjutnya ada limpasan dan evapotranspirasi, yang dimana limpasan permukaan tanah yang meningkat dapat menurunkan evapotranspirasi, karena dengan limpasan tanah yang meningkat ini dapat mengurangi atau menghambat air untuk menyerap ke dalam tanah. Selanjutnya ada hasil sedimen. Dengan meningkatnya limpasan tanah dapat meningkatkan erosi tanah, sehingga menyebabkan lebih banyak sedimen terbawa oleh arus aliran air, sehingga terjadi pendangkalan pada sungai, waduk, dan menurunkan kualitas air. Itulah tadi pemaparan jurnal ketiga dari Rahma, dan akan dilanjutkan oleh Cia yang akan memaparkan jurnal keempat. Perkenalkan, nama saya Gracia Putri. Saya akan membahas jurnal yang keempat, yaitu algoritma siklus air dengan laju penguapan untuk menyelesaikan masalah optimasi terbatas dan tidak terbatas, yang membahas tentang versi modifikasi dari algoritma siklus air atau water cycle algorithm, yang disebut algoritma siklus air berbasis laju penguapan atau eruption water cycle algorithm. Modifikasi ini terinspirasi oleh proses siklus air alami dan bertujuan untuk mengatasi masalah pengoptimalan yang dibatasi dan tidak dibatasi. Inovasi utama RWCA mencakup definisi laju penguapan untuk berbagai sungai dan aliran yang meningkatkan kemampuan eksplorasi dan eksploitasi dibandingkan dengan WCA standar.
Terima kasih. Itulah tadi pemaparan jurnal keempat dari Cia dan akan dilanjutkan oleh Jumilhan yang akan memaparkan jurnal kelima. Siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan jurnal 5, yaitu estimasi penguapan dari permukaan air. Menyoroti kompleksitasnya dan berbagai metode yang digunakan untuk perhitungannya. Penguapan jarang diukur secara langsung karena sifatnya, tetapi biasanya diperkirakan menggunakan teknik tidak langsung seperti faktor penguapan, neraca air, neraca energi, perpindahan massa, dan teknik gabungan. Pemilihan metode terbaik bergantung pada ketersediaan data, jenis atau ukuran badan air, dan keakuratan perkiraan penguapan yang diperlukan. Nah, selanjutnya jurnal ini juga membahas konteks historis teori evaporasi dengan menekankan perkembangan penting dalam memahami mekanisme evaporasi yang didorong oleh energi, khususnya radiasi matahari. Selain itu, bab ini menguraikan dampak penyimpanan dan pelepasan energi terhadap laju penguapan, terutama di perairan dangkal, dan memberikan contoh profil suhu serta studi yang mempengaruhi pemahaman dan perhitungan penguapan di waduk dan danau. Dokumen ini pada akhirnya berfungsi sebagai panduan bagi para profesional yang ingin memperkirakan penguapan secara akurat dan berbagai badan air dengan menggunakan teknik dan data yang tersedia. Itulah tadi pemaparan jurnal kelima dari Jumilhan, dan berakhirnya pemaparan jurnal kelima, maka berakhir pula presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.